Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa bi ni'matillah haula wala quwata illa billah ba'du. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayat sadaqallahul adzim. Para pemirsa TV 9 dimanapun Anda berada, apa kabar Anda? Semoga senantiasa sehat walafiat. Kembali saya Adi Prasetyo hadir menyapa Anda di Uji Aswaja. Edisi hari ini 29 Juli 2024. Hari-hari akhir di bulan Juli tahun 2024. Sekali lagi semoga semuanya senantiasa sehat selalu ya. Seperti biasa kami menyapa Anda di Uji Aswaja, dan untuk tema kita kali ini yakni tentang sedekah bumi, di mana sedekah bumi merupakan tradisi yang sangat sering sekali dilaksanakan terutama di Pulau Jawa atau di Indonesia. Lalu karena nanti kita akan berbincang tentang sedekah bumi ini bersama narasumber kita, Ustadz Haji Abdul Qadir Makhrus dari tim Aswaja NU Center Jawa Timur, dan beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rahayu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih, Ustaz sehat nggih? Keluarga Alhamdulillah, sehat? pangestu. Anak istri pertama, kedua, ketiga. Alhamdulillah. Oke, ini bulan-bulannya kalau kita ngomongin masalah sedekah bumi Ustaz nggih, memang sering sekali kalau di bulan-bulan ini. Tapi sebelum kita lanjut memperbincangkan tentang sedekah bumi, monggo Ustadz barangkali mau menyapa terlebih dahulu dulur-dulur yang ada di rumah ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa TV 9 dalam acara Uji Aswaja, mudah-mudahan sehat sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, ini kalau kita ngomongin masalah tema kita nih Ustadz tentang sedekah bumi. Sebetulnya apa sih Ustadz sedekah bumi, dan ada nggak sih ajaran sedekah bumi itu di Islam begitu? Alhamdulillah, sebelum kita memaknai terkait dengan tradisi, adat istiadat sedekah bumi, harus difahami terlebih dahulu bahwa bumi ini anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'alal arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita planet yang kita kenal dengan bumi. Di dalam Al-Quran Ustaz, bumi yang bahasa Arabnya adalah Al-Ard disebut sebanyak 425 kali. Insyaallah. Bumi di dalam Al-Quran disebut sebanyak 425 kali. Dan Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan bahwa bumi ini diciptakan oleh Allah, lalu tumbuh-tumbuhan. Jadi konsumsi kita sehari-hari. Apa kata Allah? Rizqan lakum. Itu anugerah rizki buat kalian. La haula wala quwata illa billah. Ini anugerah bumi. Kemudian di dalam ayat lain Allah juga tegaskan bahwa bumi adalah di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Bahwa ciptaan langit dan bumi, perubahan siang dan malam, ini adalah niscaya menjadi ayat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang punya hati, punya pikir, yang mau berpikir. Masya Allah. Oleh karena itu patut kita sebagai hamba Allah yang mendapatkan anugerah luar biasa berupa bumi ini, untuk yang pertama kita jaga. Betul Ustaz. Kita rawat. Ini anugerah yang luar biasa. Sama dengan kita memiliki rumah. Rumah yang kita miliki, kita rawat. Mobil yang kita punya, kita rawat. Motor kita punya, kita rawat.
Bahkan mohon maaf, istri yang kita punya Ustaz, kita rawat. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Lebih-lebih bumi yang luar biasa ini, jangan kita terlantarkan. Kita jaga dengan baik, kita rawat dengan baik. Bahkan leluhur kita dalam rangka menjaga dan merawat bumi mengajarkan untuk apa? Mengadakan acara sedekah bumi. Ayo syukuri bumi ini. Ayo bancai bumi ini. Kita Ustaz, masyarakat Jawa, masyarakat Madura adalah bagian dari kelompok masyarakat yang identik dengan bancaan. Dengan bacaan, dengan Mohon maaf, pernah saya sampaikan ya Ustaz, waktu itu Maulid Nabi di mana-mana. Di mana-mana ada bacaan. Tapi Maulid Nabi itu rasanya hampa kalau tidak ada bacaan. Kirim doa itu di mana-mana Ustaz. Ada. Tapi kirim doa itu juga akan hampa Ustaz kalau tidak ada bacaan. Kita, Masya Allah, leluhur kita itu luar biasa. Luar biasa. Gimana cara kita merawat bumi? Gimana kita menjaga bumi? Ayo dibancai, ayo diselamati, ayo kumpul-kumpul, sedekahan, makan bareng, doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anugerah yang Allah berikan kepada kita ini oleh Allah tidak dicabut kembali. Insya Allah bumi kita yang subur, bumi kita yang makmur, airnya subhanallah hujannya turun melimpah, dengan teratur. La haula wala quwata illa billah. Sumbernya luar biasa segarnya. Insyaallah. Apalagi di mana Ustaz? Jolotundo. Masya Allah, yang segar sekali ya Ustaz ya, yang kualitasnya bisa mengimbangi air Zam-Zam. Mineralnya terbaik nomor 2 sedunia setelah air Zam-Zam. Yang kedua setelah air Zam-Zam. Ini harus kita rawat. Betul. Ini harus kita jaga. Ini harus kita bancai. Harus kita selamati. Sebagai wujud matur nuwun, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh niscaya jika panjenengan semua mensyukuri anugerah Allah, termasuk anugerah bumi yang luar biasa ini, yang menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah, di mana kita hidup, Masya Allah, rizki itu muncul dari perut bumi. Bahkan jadi doa dalam doa tahajud kita Ustaz. Allahumma in kana rizki fis sama' fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijuhu. Jika rizki kita ada di langit, ya Allah turunkan. Jika rizki kita itu ada di bumi, ya Allah keluarkan. Berupa tumbuh-tumbuhan. La haula wala quwata illa billah. Wa in kana ba'idan faqribhu wa in kana haraman fatahhirhu, dan seterusnya. Masya Allah. Baik. Inilah urgensi. Betapa pentingnya kita menjaga, merawat. Orang Jawa punya tradisi bancai, baik, nyelamati bumi ini, agar bumi yang Allah anugerahkan ini, Masya Allah, lestari tetap baik, terjaga dengan kita, terjaga. La haula wala quwata illa billah. Baik Ustaz, kita akan balik lagi memperbincangkan tentang sedekah bumi, bagaimana caranya dan apakah ada runtutan-runtutan sesuai dengan ajaran-ajaran Islam tentang sedekah bumi ini. Tapi kita masih memperbincangkan tentang tradisi atau kegiatan sedekah bumi yang sering sekali dilaksanakan oleh saudara-saudara kita, bahkan saya sendiri, yang mana acara kegiatan ini sudah berlangsung dari sejak zaman dulu-dulu, semenjak dari nenek moyang kita, ya. Nah, tadi sudah dibahas juga apa itu sedekah bumi. Sekarang kita tanya langsung juga kepada beliau nih, urgensinya kalau kita sedekah bumi itu apa, Ustadz? Apakah sekedar bersyukur saja atau ada sesuatu hal yang memang membuat kita melaksanakan itu? Ada satu hal yang wajib menurut hukum fikih Islam ditunaikan, zakat bumi. Jadi sedekah, pengertian sedekah itu di dalam Al-Quran ada yang sifatnya wajib, ada ada yang sifatnya sunnah. Cuma ini yang perlu kita luruskan terlebih dahulu, bahwa sedekah bumi dalam pengertian bancaan, selamatan, penting, baik.
dan perlu untuk terus kita lestarikan sebagai bagian dari warisan leluhur kita yang punya makna sosial yang luar biasa. Oke, baik. Tetapi ada satu hal yang penting untuk kita luruskan adalah bahwa sedekah itu ada yang sifatnya wajib, namanya zakat. Zakat, oke. Zakat. Ada yang sifatnya sunnah yang kita berikan seperti banjaan selamatan itu ya Ustaz. Jadi yang pertama yang harus kita utamakan dari hasil bumi yang didapatkan oleh saudara-saudara kita yang masih bertani, mungkin padi, mungkin jagung, buah naga, dan seterusnya ya Ustaz, sebagai makanan pokok kita sehari-hari. Maka yang wajib kita lakukan terlebih dahulu adalah ketika sudah mencapai satu nisab, dalam satu kali panen wajib kita mengeluarkan zakat. Zakatnya itu, baik. Jadi dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Hai orang-orang yang beriman, infakkan, berikan dari hal-hal baik dari apa yang kalian dapatkan. Mungkin dari kerja di kantor, mungkin dari kerja di pasar, mungkin dari kerja di mana. Apapun yang kita dapatkan, ada bagian yang harus kita keluarkan. Lalu yang kedua, wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan dari apa yang kami tumbuhkan di muka bumi. Khususnya, Masya Allah, makanan pokok yang kita konsumsi sehari-hari. Saudara kita Alhamdulillah tanam beras, saudara kita di tempat lain Alhamdulillah tanam jagung. Kalau sudah sampai pada satu nisab, dalam fikih istilahnya kalau zaman dahulu 5 ausuk ya Ustaz ya. 5 ausuk, ya. Nanti kita ceklah ya di fikih kontemporer berapa kintal itu 5 ausuk itu. Ketika sudah mencapai satu nisab, satu kali panen, kewajiban yang harus kita lakukan, wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan dari apa yang kami tumbuhkan buat kalian di muka bumi, keluarkan sebagai zakat. Ya. Masya Allah. Kalau dalam hukum fikih Islam, biasanya di fikih-fikih klasik, itu disebut zakatnya rubu'ul usyur. Ya kan gitu kan Ustaz ya? Rubu'ul usyur. Atau 2,5 kan Ustaz? 2,5 betul. 2,5. Baik, Ustaz, kita kembali lagi kepada tradisi atau sedekah bumi ini Ustaz. Bagaimana pandangan Islam terhadap tradisi sedekah bumi yang melibatkan unsur-unsur kepercayaan nonis selain Islam? Masya Allah. Jadi seperti yang saya sampaikan barusan, yang pertama kita melakukan sedekah bumi, yang wajib sedekah bumi itu adalah zakat. Baru yang kedua sedekah biasa. Bukan pakai. Gimana sedekah itu? Sedekah itu adalah pemberian lil fuqara wal masakin kepada orang-orang tak berpunya. Kita sedekah berikan. Ya, sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kumpulkan saudara, kita kumpulkan tetangga, khususnya orang-orang tak berpunya, kita kumpulkan, datang bersama di satu tempat, lalu kita berdoa bersama kepada Allah agar oleh Allah diberi keberkahan bumi. Loh gimana kalau misalnya dalam acara syukuran itu melibatkan ritual khusus non-muslim seperti yang ditanyakan Ustaz. Betul. Masya Allah, ini yang patut untuk kita kritisi ya Ustaz. Ini kan syukur. Syukur itu kan kepada Allah. Dalam syukur itu sebaiknya tidak ada kemaksiatan di dalamnya. Agar keberkahan itu datang dari perut bumi ini. Kata Allah dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk desa kita Masya Allah
yang hidup di daerah pedesaan. Kalau Surabaya, kalau kota kan namanya kelurahan ya Ustaz ya. Kelurahan. Mungkin di kelurahan pinggiran masih, Masya Allah, menyelenggarakan ritual adat istiadat sedekah bumi. Gimana? Satu, amanu. Yang kedua, wattaqau. Apa itu wattaqau? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi. Masya Allah. Niscaya kami buka keberkahan, kebaikan dari Allah, keberkahan dari Allah yang Allah turunkan dari langit maupun yang Allah tumbuhkan dari perut bumi ini. Itu Allah janjikan kepada siapa? Kita semua, umat manusia. Yang apa? Yang beriman. Yang gimana? Yang bertakwa. Maka jangan sampai niatnya baik, Masya Allah, untuk merawat bumi, menjaga bumi, membancai bumi, nyelamati bumi. Jangan sampai prakteknya menjadi tidak baik. Karena satu, tercampuri dengan budaya-budaya lain yang sudah menyimpang dari ajaran Allah, sunnah Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada tradisi seperti yang Ustadz saya sampaikan barusan. Saya heran, katanya ini syukuran, katanya ini bancaan, katanya ini untuk mensyukuri bumi. Syukur itu kan matur nuwun kepada Allah, tapi syukuran itu kok durhaka kepada Allah. Ini kan paradoks ya Ustaz. Baik Ustaz. Di satu sisi kita bersyukur, tapi prakteknya kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bancaannya bagus, kumpul bareng bagus, silaturahim, doa bareng bagus. Ada sindennya. Ini yang mungkin perlu dikritisi ya Ustaz, dalam rangka untuk memperbaiki supaya sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh salafuna as-saleh, guru-guru kita. Jangan sampai niat yang baik, amaliyah yang baik terundai oleh hal-hal yang tidak baik. Akhirnya tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inginnya keberkahan Allah turunkan di muka bumi, keberkahan itu malah jauh. Baik Ustadz, seumpama ada hal-hal yang semacam itu yang disebutkan seperti kebudayaan Jawa yang dimunculkan di dalam tradisi sedekah bumi itu, tapi dalam pelaksanaannya masih tetap dalam koridor Islam, itu bagaimana Ustadz? Tadi Ustadz sebelum kita jeda, sebetulnya saya pengen nanya juga nih, apa saja sih nilai-nilai Islam yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan sedekah bumi ini Ustadz? Satu yang sangat penting dalam tradisi sedekah bumi itu adalah nilai terkait melestarikan bumi. Yang kedua adalah berbagi. Berbaginya. Berbagi. Terkait dengan bagaimana kita berbagi. Bahwa anugerah yang Allah berikan kepada kita ini jangan kita monopoli. Tetapi kita bagi-bagi dengan sesama. Khususnya dengan orang-orang tak berpunya. Itu yang paling penting. Makna yang terkandung dari sedekah. Yang ketiga tentu adalah membangun ukhuwah. Persaudaraan. Silaturahim. Jadi di samping kita, ayo kita tanamkan dalam pribadi-pribadi warga kita. Ayo kita jaga, ayo kita rawat. Ini anugerah yang luar biasa dari Allah. Itu yang pertama, yang hendak ditanamkan oleh leluhur kita. Mengapa ada acara sedekah bumi? Kita hendak mengajarkan kepada kita semua untuk merawat bumi ini. Yang kedua, seperti yang saya sampaikan barusan, menjaga. Gimana? Yang kedua, berbagi. Berbagi. Bahwa kekayaan atau rizki yang Allah berikan kepada kita jangan dimonopoli oleh beberapa orang saja, tapi ayo kita berbagi, beri kesempatan kepada sesama, terutama orang-orang tak berpunya. Karena Masya Allah, kehadiran mereka itu sungguh luar biasa. Apa kata Rasul? Innama tunsaruna wa turzakuna bidu'afaikum. Kita ditolong oleh Allah. Kita diberi anugerah oleh Allah. Karena ada orang-orang du'afa, orang-orang tak berpunya.
di mana mereka tulus, kebergantungannya kepada Allah luar biasa, kesungguhannya dalam berdoa luar biasa. Coba Ustadz yang sudah berkehidupan mapan, pernahkah berdoa sampai bergetar, nangis-nangis kepada Allah? Jarang. Kenapa? Sudah berkecukupan, semua sudah ada. Maka hadirkan orang-orang tak berpunya itu dalam acara sedekah bumi. Untuk apa? Masya Allah, untuk kita tanamkan kepada semua, berbagi dengan mereka. Lalu yang ketiga, membangun ukhuwah, persaudaraan, silaturahim. Ayo merawat bumi ini, ya merawat kerukunan. Merawat bumi ini, merawat persaudaraan. Ayo supaya buminya ini Masya Allah makmur. Ayo kita bangun kerukunan, ayo kita bangun persaudaraan. Ojo tukaran, ojo engger-enggeran, seperti yang ada di media sosial. Sampai sekarang terus tukaran masalah nasab, masalah Habib dan seterusnya. Ini yang menjadikan keberkahan itu menjadi hilang akhirnya dari kita. Baik. Kenapa? Karena Masya Allah kita sedekah bumi untuk merawat, tapi kenapa kerukunan itu tidak dijaga? Padahal intinya kita di situ. Betul. Makna dari sedekah bumi, di samping ajakan untuk merawat, ajakan untuk berbagi, adalah ajakan untuk membangun ukhuwah. Dan yang keempat tentu adalah doa bersama. Ini di dalam doa bersama ini, Masya Allah, doa mereka yang tak berpunya itu luar biasa. Makanya Ustaz, dalam hadis, kenapa disebutkan syarrut ta'am ta'amul walimah? Sejelek-jeleknya makanan pesta adalah pesta walimah. Walimah yang seperti apa? Walimah di mana yang kaya-kaya diundang, yang pejabat-pejabat diundang, sementara yang miskin-miskin tidak diundang. Masya Allah. Padahal walimah ini adalah ibadah sunnah. Masya Allah. Tapi pesta ini menjadi pesta terjelek hanya karena tidak ada orang miskin, orang fakir di dalamnya. Tidak diundang. Sedekah bumi mengajarkan, ayo kumpul sama. Kaya miskin kumpul sama. Untuk doa bersama, bangun kerukunan persaudaraan, bangun kesetaraan. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Duduk bareng sebagai hamba Allah, bermunajat kepada Allah. Jangan duduk bareng ngelihat sinden. Ini yang menjadikan akhirnya seperti yang saya katakan tadi, niatnya baik, subhanallah, tujuannya baik, sebagian amaliyahnya baik, kadang dirusak dengan hal-hal yang seperti ini. Mumpung ini Ustaz, mumpung jelang bulan Agustus, kita nanti syukuran Agustusan, seringkali seperti itu. Niat kita baik, syukuran Agustusan, tapi kadang dicederai dengan hal-hal yang tidak islami. Bahkan kadang melean, mabok-mabokan. Nah, bukan ini hanya boleh, dangdukan, bukan hanya dangdutan, tapi mabok-mabokan. Dangdutannya sebetulnya boleh Ustaz, cuma lagu-lagunya harus yang baik-baik. Jogetnya juga tidak mengandung syahwat gitu. Sindenan juga begitu Ustaz, ada sinden kudungan Ustaz sekarang. Masya Allah. Iya. Saya suka banget dengan acara-acara gitu Ustaz. Saya juga suka, saya juga suka. Tapi yang paling penting, ayo kita ajak saudara kita, yang penting itu Ustaz, kita, sesama warga, sesama warga bumi ini, warga Jawa ini, ayo kita luruskan, sesuaikan dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah, agar apa yang kita amalkan itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ustaz, kalau seperti itu, dulu di zaman Rasulullah ada nggak sih Ustaz sedekah bumi itu, atau hanya ada di Indonesia saja? Masya Allah. Atau ada di Jawa aja nih? Sebetulnya, mohon maaf, acara-acara seperti ini kan produk kearifan lokal. Kalau sedekah bumi yang dimaksudkan secara umum, tentu di dalam Al-Quran sudah saya sampaikan tadi, sudah dibacakan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Ini ayat sudah jelas bahwa Allah perintahkan kepada kita untuk berbagi dari penghasilan yang kita dapatkan dari bumi ini. Tentu praktek
praktek pelaksanaannya berbeda. Di zaman Rasulullah gak ada sinden. Oke, Ustadz, kalau begitu Ustadz, bagaimana peran tokoh agama nih dalam membimbing masyarakat dalam melaksanakan sedekah bumi yang islami? Tapi kita membahas tentang sedekah bumi oleh yai kita yang sudah dari tadi menemani kita, beliau Ustadz Haji Abdul Qadir Makhrus. Beliau insya Allah minggu depan akan berangkat umroh. Nah, semoga beliau ini umrohnya nular-nular ke kita semuanya, nular kepada para pemirsa yang di rumah. Amin ya Allah, amin. Kapan giliran saya Ustadz? Ya itu tadi sudah saya sampaikan. Pasti. Nanti kalau Ustadz sudah waktunya. Sekolahnya gimana? Kepala sekolah. Bisa aja Ustadz. Baik, Ustadz. Kita ke pertanyaan yang tadi sebelum kita jeda Ustadz. Bagaimana peran tokoh agama yang sekarang ini dalam membimbing masyarakat itu dalam melaksanakan sedekah bumi yang sesuai dengan ketentuan Islam, Ustaz? Baik, jadi setelah Nabi Muhammad ini kan sudah tidak lagi ada Nabi. Siapa pewaris Nabi itu? Al-ulama warasatul anbiya. Pewaris Nabi itu adalah para ulama. Siapa para ulama itu? Tentu yang disebutkan ulama itu adalah orang-orang yang alim dengan hukum-hukum Allah dan yang alim kepada Allah. Bukan hanya alim pada hukum Allah, tapi tidak takut kepada Allah. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Jadi secara keilmuan, mereka punya wawasan yang luar biasa, tapi hatinya juga dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Mereka ini yang seharusnya punya peranan yang luar biasa untuk mengarahkan kita semua sebagai santri-santrinya, termasuk masyarakat di Indonesia sebagai santri-santrinya, agar amaliyah yang kita lakukan, termasuk sedekah bumi yang kita lakukan, tidak saja melestarikan adat istiadat leluhur, tidak saja euforia tahunan, tetapi sedekah bumi yang kita jalankan ini benar-benar bermakna untuk kehidupan kita selanjutnya dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu syarat penting untuk mendapatkan ridho dari Allah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, amanu wattaqau. Sedekah bumi ini harus disesuaikan dengan ketentuan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jika sedekah bumi ini dijalankan tentu sesuai adat istiadat, sesuai kebiasaan setiap tahun, kemudian diarahkan sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya yakin sedekah bumi ini tidak sekedar euforia, tapi sedekah bumi ini yang akan menghadirkan keberkahan dari langit, keberkahan dari perut. Itu yang harus dilakukan oleh para tokoh, khususnya para ulama sebagai pewaris para nabi, dalam rangka mengarahkan amaliyah masyarakat dalam melestarikan adat istiadat. Karena Islam adalah agama yang sosial. Islam bukan agama yang anti budaya. Islam bukan agama yang anti adat istiadat. Karena adat istiadat ini adalah produk masyarakat. Produk masyarakat. Sebelum Islam datang ke Nusantara, masyarakat sudah punya adat istiadat. Kita sudah memakai sarung, kita sudah pakai baju. Ajarannya dalam Islam itu apa? Nutup aurat. Tidak harus jubah, tidak harus surban. Songkok ini sudah cukup merepresentasi menutup kepala. Tidak harus surban. Surban, jubah, tentu itu adalah produk masyarakat Arab. Kita pakai sarung, kita pakai batik, kita pakai songkok. Ini bukan tidak Islami. Ini sudah Islami, karena dengan memakai adat istiadat kita ini, kita sudah menjalankan syariat Allah. Apa? Menutup aurat. Itu intinya. Artinya adalah bahwa
Islam bukan agama yang anti dengan budaya. Bukan. Justru Masya Allah, Islam itu agama yang menghargai adat istiadat sebagai produk kearifan masyarakat. Masya Allah. Tetapi tentu adat istiadat yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam perlu kita luruskan, perlu kita arahkan. Masya Allah, kalau orang dulu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, sedekah apa, melarung apa, kepala kebo ke lautan. Masya Allah, ayo kita luruskan. Nggih. Kepala kebunya nggak usah dilarung, dipecah dulu, dimakan bersama, sisanya nanti dilarung, sekarang dibuang. Baik. Itu kan ternyata sarung itu juga tradisi, Ustadz ya. Adat istiadat. Ada 3 hal ketika kita menggunakan sarung, Ustadz. 1 praktis, 2 isis, dan 3 gelis. Masya Allah. Baik Ustadz, mungkin bisa diambil kesimpulan sedikit dari apa yang kita bincangkan pada sore hari ini, Ustadz. Jadi Masya Allah, pemirsa TV 9 yang dimuliakan Allah, bahwa sedekah bumi adalah adat istiadat yang luar biasa. Perlu kita lestarikan. Karena dengan sedekah bumi, berarti kita ikut menjaga, merawat, mensyukuri bumi sebagai anugerah yang luar biasa dari Allah. Bahkan sebagai anugerah yang sekaligus menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Makanlah dari bumi. Halal. Tayyibah. Kualitas. Bermanfaat untuk kehidupan kita. Ayo kita rawat bumi sebagai tempat kehidupan kita. Merawat bumi ini tidak saja, Masya Allah, membajaknya, tapi juga dengan membangun kerukunan, persaudaraan, membangun kesetaraan. Masya Allah, bahkan ayo kita biasakan berbagi antar sesama sebagai wujud syukur kita, matur nuwun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, jika bumi ini kita rawat dengan baik, kita jaga dengan baik, dalam bahasa Jawa dibancai, diselamati, jaga kerukunan, jaga kebersamaan, jaga persaudaraan, insya Allah sesuai dengan janji Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Keberkahan itu akan hadir di tengah-tengah bangsa ini. Baik keberkahan yang hadir dari langit maupun yang dari bumi, insya Allah ta'ala. Syaratnya satu, Ustaz, kita rawat bumi ini dengan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Begitulah kalau kita sudah merawat bumi dengan keimanan dan juga ketakwaan, Ustaz, insya Allah semuanya akan menjadi indah. Insya Allah ta'ala. Dari yang ada jauh di dalam negeri, di luar negeri, semuanya akan tenang, aman, damai, tentram. Bukan hanya tradisi-tradisi saja, tapi semuanya akan berjalan dengan lancar dan tertib. Begitu Ustadz ya. Baik. Aduh, ini sebentar lagi sudah bulan Agustus, otomatis banyak sekali nih yang lagi sedekah-sedekahan. Insya Allah. Matur nuwun Ustadz, terima kasih dan semoga perjalanan umrohnya nanti lancar. Amin. Mabruron. Amin amin Allahumma amin. Terima kasih pemirsa, mohon maaf apabila ada kekurangan dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekali lagi saya Prasti mewakili kerabat kerja yang bertugas mengaturkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di Wijaz Wajah minggu depan. Salam cinta untuk semua.